Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KBM Online hari ini. Nah, hari ini, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, kita kembali lagi dengan KBM Online. Nah, anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti KBM Online hari ini, karena hari ini kita akan belajar tentang tematik. Nah, sebelum kita belajar tentang tematik hari ini, Ustazah harap anak-anak semua sudah siap dan anak-anak semua sudah mandi dan juga sudah sarapan. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan presensi virtual bersama dengan Ustazah Nia. Terima kasih kepada anak-anakku kelas 4 yang sudah mengikuti presensi secara virtual. Untuk teman-teman yang lain yang belum mengikuti presensi secara virtual, Ustazah Nia harap anak-anak besok dapat mengikuti presensi secara virtual bersama dengan Ustazah Nia dan bersama teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar tematika tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPS tentang manfaat sumber daya alam hayati dan pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya ada muatan IPA, kita akan belajar tentang peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, kita akan belajar tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan belajar muatan IPS terlebih dahulu tentang manfaat sumber daya alam hayati. Nah, jadi sumber daya alam hayati itu apa? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, merawat hewan dan tumbuhan berarti kita itu mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di sini anak-anak yang memiliki hewan peliharaan, misalnya ada kucing, ayam, kelinci, itu harus dirawat anak-anak dengan mencuci kandangnya, dengan memberikan makanan, memandikan, dan lain sebagainya. Yang memiliki tumbuhan juga sama, harus dirawat, disiram, dikasih pupuk biar tidak mati. Selanjutnya itu ada manfaat merawat sumber daya alam. Yang pertama yaitu menghasilkan buah yang dapat kita makan. Bisa kita punya pohon mangga, nah itu kita rawat, kita siram, itu nanti akan berbuah. Itu nanti buahnya bisa diambil, bisa kita makan. Yang kedua yaitu menghasilkan telur dan daging untuk kita makan. Nah, kira-kira ini apa yang bisa diambil telur dan dagingnya untuk kita makan? Ada ayam, ada bebek, dan lain-lain. Sekarang yang ketiga yaitu sebagai bahan makan manusia. Itu misalnya sayuran, tadi sayuran, ada sayur kobis, ada sayur apalagi, bayam, ada kol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masih di muatan IPS tentang pelestarian sumber daya alam. Jadi anak-anak, sumber daya alam itu harus dilestarikan. Jadi ada beberapa tindakan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, jadi anak-anak jika membuang sampah, itu selalu Ustazah Nia ingatkan waktu kita belajar di kelas, jika kalian mau membuang sampah itu harus di tempat sampah. Tidak boleh dibuang di lantai maupun di depan kelas. Yang kedua yaitu menyiram dan merawat tanaman. Jadi ketika kalian memiliki tanaman itu harus dirawat, disiram.
Dan yang ketiga yaitu menanam tumbuhan. Jadi jika ada lahan yang kosong di rumah kalian, itu bisa ditanami tumbuhan atau tanaman yang kalian sukai. Yang keempat yaitu merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, seperti tadi itu merawat kucing dengan baik, dengan membersihkan kandang, memberikan makanan secara rutin. Yang kelima yaitu memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Seperti kita mau mengambil daging ayam. Nah, itu juga harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya, kita masih di muatan IPA tentang peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Jadi, kita harus peduli anak-anak terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan cara merawatnya. Seperti tadi yang telah Ustazah Nia jelaskan, merawat makhluk hidup. Nah, selanjutnya yaitu tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Jika dibiarkan, maka tumbuhan akan mati. Nah, jadi kalau kita memiliki tanaman, itu harus dirawat. Karena kalau tidak dirawat, itu nanti bisa terserang hama dan penyakit anak-anak. Jadi daunnya itu bisa berlubang dan berwarna kuning. Jadi itu kalau dibiarkan, nanti tanaman akan mati. Selanjutnya, hewan. Hewan yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit. Jika hewan sakit, dapat menularkan pada makhluk hidup yang lain. Jadi, ketika kita punya hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan sungguh-sungguh. Karena kalau hewan tersebut terserang penyakit, itu akan berbahaya. Nah, sekarang di sini ada ciri-ciri hewan yang terawat. Yang pertama yaitu tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Jadi dia tidak terlihat loyo, itu terlihat lincah, lari ke sana, lari ke sini, seperti kalau kita melihat kucing yang ada di sekolah itu. Ketika kita belajar di kelas itu, ingat enggak dulu itu sering ada kucing yang masuk di kelas, itu kucingnya sangat lincah, itu lari ke sana, lari ke sini. Yang kedua yaitu bulu atau rambut terlihat bersih dan menyilad. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga yaitu kulit bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Apa saja anak-anak? Yang pertama itu tubuh cenderung lemas. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, kulit terdapat luka. Yang keempat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Selanjutnya, kita masih di muatan IPA. Tentang apa? Tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar rumah. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, misalnya dengan membenahi tanah bekas galian, pertambangan atau menumpuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Salah satu upaya pelestarian sumber daya alam yaitu dengan menanam pohon obat-obatan di lahan perkarangan rumah anak-anak. Jadi, jika kalian punya pekarangan yang tidak dipakai, itu bisa ditanami tanaman anak-anak, bisa ditanami pohon obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat tanaman obat. Yang pertama yaitu ada temulawak untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, kembung, dan pegal-pegal. Yang kedua yaitu ada daun sirih, itu dapat mengobati batuk, antiseptik, mimisan, dan obat kumur.
Yang ketiga itu ada daun seledri. Itu bisa menurunkan tekanan darah. Yang keempat itu ada jeruk nipis. Bisa mengatasi suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, dan juga demam. Yang kelima itu ada kunyit. Itu sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak, darah, atau kolesterol. Nah, jadi sangat banyak ya anak-anak manfaat tanaman obat itu untuk kesehatan kita. Nah, apalagi di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu tadi materi tematik hari ini dari Ustazah Nia. Semoga penjelasan singkat dari Ustazah Nia dapat membantu anak-anak dalam memahami materi tematik, khususnya tema 3 subtema 3. Nah, anak-anak nanti bisa membaca buku pena 4A tema 3 subtema 3 itu nanti bisa dibaca agar anak-anak lebih jelas dalam memahami materi hari ini. Sekian pembelajaran hari ini dari Ustazah Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.